Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kepada kita nyawa, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Maka kita manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah dengan memperbanyak amal soleh, dan memperbanyak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, sejatinya yang dapat membahagiakan diri kita di alam kubur bukanlah keluarga kita. Yang dapat menemani membahagiakan diri kita di alam barzakh bukanlah uang yang kita kumpulkan, bukanlah kendaraan, bukanlah rumah kita, bukan istri kita, bukan anak kita. Yang membahagiakan kita di alam barzakh, yang menemani kita adalah amal soleh. Maka perbanyaklah melakukan amal soleh. Karena kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Ada sebuah ungkapan yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam syairnya, tazawwad minat taqwa, berbekalah kalian dengan bekal takwa. Takwa itu adalah amal soleh. Melakukan perintah Allah adalah amal soleh. Menjauhi larangan Allah adalah amal soleh. Dan terkadang menjauhi larangan Allah itu lebih berat dibanding melakukan perintah Allah. Sehingga menjauhi larangan Allah juga amal soleh, pahalanya luar biasa besar. Ada orang taat beribadah tapi masih berat meninggalkan maksiat. Betul ya? Betul. Karena itu juga amal soleh, pahalanya besar. Sehingga kesabaran itu tingkatannya macam-macam. Ada yang sabar dalam perkara melakukan ketaatan, ada yang sabar dalam perkara meninggalkan kemaksiatan. Kata Imam Syafi'i yang dalam tafsirnya, tazawwad minat taqwa, berbekalah kalian bekal takwa. Idza janna al-lail fa innaka la tadri hal ta'ishu min al-fajr. Berbekalah kalian bekal amal saleh. Karena apabila malam telah datang, kalian tidak mengetahui apakah kalian masih dapat hidup sampai besok pagi. Wa kam fata amsa wa asbaha dhahika. Betapa banyak pemuda manusia yang dia di pagi hari tertawa, di malam hari tertawa. Wa qad wasijat anfaruhu fa innahu la yadri. Sementara mereka tidak menyadari bahwasanya kain kafan telah disiapkan untuknya. Sehingga kita semua yang hadir di sini nggak ada yang tahu, nggak ada yang sadar. Sejatinya kain kafan kita sudah disiapkan. Ada yang mungkin sedang ditenun, ada yang mungkin sedang dijahit,
Ada yang mungkin sedang dikirim melalui Shopee, bisa juga. Ada yang sedang berada di perjalanan, nggak tahu kita. Ya, nggak ada yang tahu. Kalau seandainya orang itu sadar bahwa kain kafannya sudah disiapkan, tentu dia nggak akan menyia-nyiakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Kalau seandainya nih, misalkan sudah ditentukan besok pagi Anda meninggal dunia, kira-kira bisa tidur nggak kita? Nggak bisa. Kain kafan sampai sudah disiapkan, besok pagi Anda meninggal dunia. Nggak bisa tidur, Pak. Kenapa? Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak akan tidur. Ibadah terus. Kenapa kalau orang nggak melaksanakan ibadah, nggak maksimalkan? Karena dia nggak tahu kalau dia akan meninggal besok. Kalau dia tahu, dia nggak akan main-main. Pasti akan terus beribadah. Ketika kami cuti, ada 2 orang meninggal dunia. 2 pekan ada dua orang meninggal dunia. Yang satu masih muda, punya anak kecil, badannya masya Allah, sehat luar biasa. Usahanya bengkel, kurang sehat apa lagi? Tiap hari keluar keringat. Kemudian pas malam hari dia nonton organ, nonton organ. Ada yang dari Lampung, ada yang tahu organ Lampung, itu terkenal. Nonton organ. Kenapa kok dia nonton organ? Ya nggak tahu kalau dia akan mati besok. Nggak tahu. Kalau dia tahu akan mati, tentu dia akan nonton organ. Nonton organ sampai subuh. Ya. Jadi nonton organ pulangnya itu subuh. Dan biasanya kalau nggak tahu kalau di Jawa di Kalimantan, cuman di tempat kami itu, kalau orang nanggap organ biasanya ada minum-minumnya, ada khamarnya. Itu biasanya seperti itu. Ya. Sempat minum-minum khamar sampai tengah malam sampai subuh, ya. Baru pulang sekitar pada subuh lah. Kalau di Lampung itu subuhnya 4:30, sekitar jam 5-an lah, udah mulai matahari udah mulai syuruk. Ya. Naik motor boncengan, kemudian tiba-tiba meninggal di atas motornya. 2 orang, ya. Nggak tabrakan, nggak apa, tiba-tiba meninggal dunia. Nah ini adalah kematian. Maka kata Imam Syafi'i, waqad nusijat akfanuhum fa innahu la yadri. Sejatinya kita semua itu sudah disiapkan kain kafannya, cuma kita nggak tahu saja, nggak menyadarinya. Kalau seandainya orang itu menyadari bahwa dia sudah tahu kain kafanku sudah disiapkan, misalkan umurku besok pagi akan selesai, akan dijawab oleh Allah, pasti dia nggak akan melakukan pasti, karena dia nggak tahu. Bahkan bin sahih, dan betapa banyak orang-orang dalam keadaan sehat mata ghairi illah, kemudian meninggal dunia tanpa ada sebab. Nggak ada tanda-tanda sakit berat, belum tua, sehingga syarat mati itu nggak harus sakit, nggak harus tua. Ya. Kemarin juga ada yang meninggal di tempat kami itu lagi cabut rumput ya di kebun, tiba-tiba duduk istirahat, bablas meninggal dunia. Gak ada sakit, gak ada sakit apapun, sehat walafiat, tiba-tiba meninggal dunia. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, cukuplah kematian menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan sejatinya kita akan menyusul, menunggu antrian tersebut.
Baik, kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas berkenaan tentang fikih fikih apa? Fikih pengurusan jenazah. Fikih pengurusan jenazah. Jadi kita mulai dari mukaddimah terlebih dahulu bahwa sebisa mungkin Mbak dalam keluarga itu ada satu yang bisa mengurusi jenazah. Sebisa mungkin dalam satu keluarga ada satu orang yang bisa mengurusi jenazah. Sebisa mungkin harus ada satu. Kenapa Pak? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena terkadang di masyarakat itu orang-orangnya awam. Hatta sampai tim pengurus jenazahnya kadang ya mohon maaf itu awam. Misalkan ada perempuan meninggal, gadis, itu tim jenazahnya laki-laki semua, yang mandiin laki-laki semua. Sementara di situ ada aurat yang harus dijaga. Ada aurat yang harus dijaga. Ya. Kemudian kalau dia nggak amanah, nanti akan menjadi perbincangan di luar. Entah itu berupa mungkin auratnya dijadikan perbincangan, atau misalkan ada aib akan dijadikan perbincangan. Kalau dia nggak amanah. Dan itu juga pernah terjadi Pak di tempat kami. Orang lagi main gameplay malam-malam yang diomongin itu apa? Aurat wanita yang sudah meninggal. Nah, ini kan berarti muskilah. Ya. Ada orang meninggal masih muda, perempuan, terkenal kecantikannya, badannya bagus, itu dijadikan omongan ini ketika malam hari, ketika gameplay dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan siapa yang memandikan? Kok bisa sampai seperti itu? Yang salah siapa? Ya keluarganya. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Orang sudah meninggal tapi auratnya masih diperbincangkan. Bahkan mohon maaf sampai kalau bahasa Jawa itu saru, gitu ya. Kotor, rofan. Ya. Dari aurat semuanya itu sampai bagian-bagian dalam diomongin. Dijadikan perbincangan. Nah, ini kan bahaya. Maka sebisa mungkin ada satu dari anggota keluarga itu bisa pengurusan jenazah. Supaya nanti harapannya dia yang mengatur. Kalau ada yang mulai melenceng, dia yang mengingatkan siapa saja yang boleh masuk di ruangan ketika memandikan, siapa saja itu diatur, kan? Tidak sembarang orang bisa melihat. Ya. Kemudian juga ketika memandikan. Ya. Kemudian di antara lain keutamaan orang yang mengurusi jenazah. Ini bukan mengurusi, tapi hadir saja. Ketika jenazah itu diurusi sampai dia mensolati, ada yang tahu berapa pahalanya? Besar Pak pahala mengurusi jenazah. Ada yang tahu? Nabi bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusolli 'alaiha falahu kiram." Barang siapa yang dia menghadiri pengurusan jenazah sampai mensolatinya, ikut sholat. Itu hadir saja Pak, bukan ikut mengurusi, baru hadir, kemudian ikut sholat, maka dia mendapatkan pahala 1 kiram. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Dan barang siapa yang dia menghadiri prosesi jenazah, ikut mensolatinya, kemudian ikut membawa, maksudnya ikut mendampingi jenazah tadi sampai kuburan, maka dia mendapatkan 2 kiram. Apa itu 2 kiram Pak? Lihat tahu? Ya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal qiratani?" Wahai Rasulullah, apa itu 2 kiram? Mislu jabalainil azim, kata Nabi, 2 kiram adalah seperti 2 gunung yang sangat besar. Itu pahalanya orang yang menghadiri jenazah. Kalau dia menghadiri sampai mensolatinya saja, maka dia mendapatkan 1 kiram. Dapat pahala sebesar 1 gunung yang sangat besar.
Kalau bisa dibayangkan, gedenya seperti apa itu pahalanya. Kalau dia ikut mensolati, kemudian ikut mengantarkan jenazah sampai kuburan, maka dia mendapatkan 2 kilo, seperti 2 gunung yang besar. Itu pahalanya. Hukum mengurusi jenazah apa, Pak? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau ada di suatu daerah meninggal dunia, maka wajib ada orang yang bisa mengurusinya. Ya, yang bisa mengurusinya sehingga yang lain kewajibannya gugur. Sebisa mungkin yang mengurusi itu adalah kita, apalagi keluarga kita. Ya, apalagi keluarga kita. Nah, kalau bidin rahimani rahmatullah, ada sebuah perkataan dari ulama, kana yuqalu ajala minasyaitan illa fi khamsin. Tergesa-gesa itu dari setan. Tergesa-gesa itu dari setan, kecuali 5 perkara. Ya, kecuali 5 perkara. Yang pertama, it'amit ta'am idza hadara dhaif. Apa yang pertama? Memberikan jamuan kepada siapa? Tamu. Itu boleh, harus disegerakan. Harus disegerakan. Kemudian yang kedua, wa tajhizil mayyit idza mata, yaitu mengurus mayit ketika dia mati. Kalau sudah mati harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Wah, kan orang tuanya belum lihat, kan anaknya belum lihat, masih jauh dulu lah. Jangan, segera. Nanti kita jelaskan. Tadi berapa, Pak? 2 ya. Yang ketiga, wa tazwijil bikr idza adrakat, menikahkan seorang gadis jika sudah ada jodohnya. Nah, kalau sudah ada jodoh segera. Kenapa? Karena kalau nggak segera bahaya. Nah. Kemudian yang keberapa? Keempat ya. Wa qada'id dain idza wajaba, melunasi hutang kalau sudah jatuh tempo. Ini harus segera. Terus yang kelima, wa taubatu minat dambi idza adna, bertaubat jika berbuat dosa. Apa? Bertobat jika berbuat dosa. Jadi hukum asal tergesa-gesa dari setan nggak boleh, kecuali 5 perkara. Yang pertama tadi apa? Apa, Pak? Menyajikan jamuan kepada tamu. Yang kedua apa? Mengurus mayit. Yang ketiga, menikahkan gadis kalau sudah ada jodoh. Yang keempat, melunasi hutang kalau sudah jatuh tempo. Yang kelima, segera bertobat kalau jika melakukan dosa. Nah, segera mengurusi jenazah itu perintah Rasulullah SAW. Nabi bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah pengurusan jenazah, kata Nabi. Segerakanlah pengurusan jenazah. Segera, kalau sudah meninggal dunia jangan ditunda-tunda. Bukan anaknya belum lihat, kan keluarganya belum lihat, kan bapaknya belum lihat. Apa faedahnya? Tidak ada. Kenapa kok disuruh segera? Fa in taku salihatan fa khairu tuqaddimunaha ilaih. Jika si mayit itu orang baik, berarti kalian sedang menyegerakan kebaikan untuknya. Nah, jadi menyegerakan pengurusan jenazah itu manfaatnya untuk si mayit, supaya kebaikan si mayit ini segera. Wa in taku ghaira dzalik
fasyarru tadawunaha an riqabikum. Dan jika si mayat itu gak baik, orang yang buruk, berarti kalian segera melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian. Bisa dipahami Pak ya? Kalau si mayat ini baik, maka manfaatnya untuk si mayat, menyegerakan kebaikan-kebaikan si mayat ini. Tapi kalau mayatnya buruk, berarti apa? Kita segera lepas dari tanggung jawab. Nah gitu. Nah, khawbirin rahimani rahimahullah, kita pakai kitab Safinatun Najah. Ada yang pernah dengar kitab Safinatun Najah? Kitab Safinatun Najah itu biasanya dipelajari di pondok-pondok pesantren, fikih dasar mazhab Syafi'i. Ya, fikih dasar mazhab Syafi'i. Insyaallah kita pakai kitab Safinatun Najah. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. 4 hal yang harus dilakukan kepada mayit atau orang mati. Yang pertama, ghusluh. Apa Pak? Memandikannya. Yang kedua, takfinuhu, mengkafaninya, as-salatu alaih, mensolatinya, dafnuhu, menguburkannya. Ada 4. Yang pertama tadi apa? Memandikan. Yang kedua, mensolatkan. Yang ketiga, mengkafani. Habis mandi disolati, berarti nggak pakai kafan. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, terus menguburkan. Ini kewajiban yang harus dilakukan. Terhadap siapa? Terhadap mayit selain mayit yang syahid di medan pertempuran. Selain mayit yang syahid meninggal dunia di medan pertempuran. Semuanya terkena ini. Bagaimana syahidnya adalah syahid tenggelam? Kan ada hadis Nabi kalau tenggelam dihukumi syahid. Maka tetap dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Tapi kalau syahid di medan pertempuran, syahid berperang, maka dimandikan, dikafani. Ada yang mengatakan tidak dimandikan, langsung dikafani, langsung dikubur tanpa disolati. Tidak dimandikan, tapi dikafani, disolati, dikubur. Kemudian pendapat lainnya tidak dimandikan, dikafani, tidak disolati, langsung dikubur. Bisa dipahami Pak ya? Karena mati syahid itu spesial Pak. Kemudian jika yang meninggal tersebut adalah bayi, jika yang meninggal adalah bayi, anak kecil bayi, kira-kira disolati tidak? Bayi? Biasanya ada ya di rumah sakit, dilahirkan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kira-kira dimandikan tidak? Dimandikan. Disolati tidak? Disolati? Ya. Coba kita lihat hadisnya. Nabi bersabda, "At-tiflu la yusalla alaihi." Anak kecil atau bayi tidak perlu disolati. Wala yarisu wala yurasu hatta yastahilla. Bayi yang meninggal dalam kondisi dilahirkan tidak perlu disolati, tidak menerima warisan, tidak menurunkan warisan kecuali dia lahir dalam kondisi hidup. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah dan juga mazhab Maliki. Nah, kalau bayi tersebut dilahirkan dalam kondisi meninggal, maka nggak perlu disolati. Dimandikan, dikafani, nggak perlu disolati, dikubur. Nah, bisa dipahami Pak ya? Tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, di antaranya mazhab Hambali. Ya. Imam Ahmad mengatakan jika janin telah berusia 4 bulan, jika janin telah berusia 4 bulan atau 4 bulan ke atas, 4 bulan setengah, 5 bulan, 6 bulan, dia dimandikan dan disolati. Ini merupakan pendapat mayoritas
mayoritas sahabat Nabi, dan Ibnu Umar atau anaknya Umar bin Khattab itu pernah mensolati cucunya yang meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan dilahirkan. Terus Nabi juga bersabda, wasibtu yusalla alaih wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati wa rahmah. Nabi bersabda, bayi keguguran itu disolati dan didoakan kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. Nah, yang benar yang mana nih? Satu hadis Nabi bilang tidak disolati, yang satu bilang disolati. Maka Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa hadis dari Jabir yang mengatakan tidak disolati itu adalah bayi yang meninggal yang umurnya di bawah 4 bulan. Nah, bisa dipahami Pak ya? Bayi yang meninggal umurnya di bawah 4 bulan. Kenapa Pak? Ada yang tahu? Karena bayi yang meninggal umurnya di bawah 4 bulan itu belum ditiupkan ruh ke dalam janin. Tapi kalau sudah 4 bulan, artinya sudah ada nyawa, maka disolati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, sakaratul maut. Jadi sebelum dimandikan ada sakaratul maut dulu ketika mau meninggal. Nabi bersabda, barang siapa menghadiri orang yang tengah sakaratul maut, maka hendaknya dia mentalkinnya dengan kalimat syahadat dengan cara yang baik. Lakin mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Pak? Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Sehingga kalau misalkan kita sedang berkunjung Pak ya, ke rumah sakit, atau misalkan kita menyaksikan ada orang yang dalam kondisi sedang sekarat, biasanya ditandai dengan matanya melotot ke atas. Karena kata Nabi, pandangan itu mengikuti ruh ketika dicabut. Ya, melotot ke atas. Kemudian biasanya kalau di mesin rumah sakit medis itu apa? Detak jantung ya sudah mulai nggak stabil. Ya. Kita mulai mendekat. Kemudian jangan panik, walaupun secara fitrah panik. Orang sudah mulai kejar-kejar, mata ke atas mungkin panik, ya, panik. Tapi kita tenangkan diri, kemudian apa? Kita talqin pelan-pelan. Ya, cara talqinnya gimana? Kita mendekat di kupingnya, kemudian kita tuntun la ilaha, ya ucapkan la ilaha illa Allah. Pelan-pelan. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna, dengan sangat jelas sempurna, maka sudah cukup, nggak perlu diulangi lagi Pak. Kenapa Pak? Nggak perlu diulangi, karena kalau seandainya kita ulangi lagi, yang pertama pasti lebih berat dia ucapkan. Betul tidak? Kondisi sekarang itu berat mengucapkan kata-kata. Yang kedua, memiliki potensi nanti nggak sempurna. Kita ulangi misalkan la ilaha, dia ucapkan la ilaha, nah salah, tiada Tuhan. Nah, jadi pahami Pak ya. Makanya kalau udah targetnya apa, dia mengucapkan la ilaha illallah, selesai, nggak perlu diulangi lagi. Kemudian kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita tenang, keluar kalau bisa, supaya tidak mengganggu si mayit. Jangan ada ucapan-ucapan yang lain, takut nanti ditiru. Pokoknya targetnya la ilaha illallah sudah diucapkan, udah. Enggak perlu diulang lagi. Ulang lagi bah, la ilaha illallah. Ulang lagi bah, la ilaha illallah. Mayit ini iso ngomong, sikut, waduh, berat. Berat itu ketika kalau sakaratul maut mengucapkan kata-kata itu berat. Ya.
makanya dituntun pelan-pelan. Nah kemudian di antara anjuran selanjutnya adalah segera menutup mata mayit. Sudah meninggal nih, maka ditutup. Biasanya kan mata melakukan ke atas ditutup, tutup saja pakai tangan. Ya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi, Innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya bila ruh itu dicabut, maka pandangan mata mengikutinya. Dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, itu sahabat Nabi, itu matanya ke atas, kemudian Rasulullah SAW memejamkan kedua matanya Abu Salamah, ditutup. Nah, setelah itu apa? Mengikat dagunya agar tidak terbuka mulutnya, karena dikhawatirkan, mohon maaf, mulutnya menganga, terbuka, diikat. Jadi ikatnya pakai apa? Ya pakai tali atau pakai kain yang tidak melukai si mayit. Ya, jangan pakai senar pancing, meluai nanti, luka nanti. Nggak boleh melukai mayit, nggak boleh melukai mayit. Jadi diikat pakai, misalkan ada kain sobek, diikat baru ini, diikat di sini. Nah, paham Pak ya? Supaya apa? Faedahnya adalah supaya menghindari mulut itu menganga terbuka. Karena nanti kalau misalkan sudah terbuka susah ditutup lagi biasanya, karena sudah kaku. Kemudian apa? Tangannya disedekapkan. Boleh nggak diluruskan? Boleh. Kalau madzhab Syafi'i boleh. Lurus boleh, sedekap boleh. Yang nggak boleh gini, atau susah, nggak bisa. Lurus boleh, sedekap boleh. Biasanya disedekapkan, gitu ya. Nah setelah itu, ya tentu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagi keluarga yang ditinggalkan, dia berdoa kepada Allah dengan doa istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian summa yaqul Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian setelah itu dia mengucapkan, ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik. Illa fa'ila dzalika bih, kata Nabi, ketika dia mengucapkan istirja dan mengucapkan doa tadi, melainkan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, ini adalah doa yang dibaca oleh sahabiah Ummu Salamah ketika ditinggal oleh suaminya Abu Salamah, terus berdoa dengan doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah yang lebih baik. Ternyata kemudian Allah mengganti suaminya Abu Salamah dengan Rasulullah SAW, lebih baik. Nah, maka ini doa yang harus kita hafal, Pak. Harus kita hafal. Dan ini berlaku bukan hanya ditinggal meninggal, kehilangan harta, kehilangan sesuatu yang berharga, maka doanya seperti ini. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik. Itu doanya. Nah setelah itu boleh tidak mencium mayit? Maka diperbolehkan. Mencium kening mayit itu diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika meninggalnya Rasulullah, beliau mencium keningnya Rasulullah SAW. Ya, misalkan ada yang meninggal anggota keluarga, kemudian di sana sudah diurus, kemudian kita pulang untuk melepas rindu, boleh kita mencium keningnya. Ya, mencium keningnya. Nah, kemudian masuk di urutan memandikan jenazah. Ya, urutan memandikan jenazah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, ya, fikih memandikan jenazah. Sekarang urutan dulu. Siapa yang paling berhak memandikan jenazah? Kalau jenazahnya adalah laki-laki yang sudah beristri, misalnya, siapa yang paling berhak, Pak? Siapa?
Kalau dari laki-laki adalah bapak. Kalau dari laki-laki adalah bapak. Kalau lain jenis atau jenisnya lain, bukan laki-laki, adalah seorang istri. Nah, itu urutannya. Kalau dari pihak perempuan adalah istri, kalau dari pihak laki-laki adalah bapaknya, ayahnya. Ya, anggap aja dari laki-laki dulu. Karena hukum asal mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Ya, hukum asal mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Pertama yang paling berhak memandikan adalah ayahnya. Kemudian kakeknya. Kemudian anak laki-lakinya. Setelah itu cucu laki-lakinya. Kemudian saudara laki-lakinya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apa itu? Keponakan. Kemudian paman, berarti saudara ayah. Anak laki-laki dari paman, berarti sepupu. Baru kemudian laki-laki yang masih ada hubungan kerabat. Baru laki-laki yang masih ada hubungan kerabat. Baru kemudian laki-laki orang lain. Bisa dipahami Pak ya? Laki-laki dari kalangan orang lain yang tidak ada hubungan kerabat. Adapun dari pihak perempuan yang paling berhak adalah istrinya. Istrinya. Kemudian siapa? Ibu, mbah, nenek. Jadi perlu dipahami Pak bahwa meskipun seorang anak, tapi kalau sudah balik itu nggak boleh melihat aurat. Jadi kalau sudah menikah maka anak yang belum balik, anak perempuan yang belum balik, yang mungkin belum bisa memandikan tapi boleh melihat. Itu bapakku sedang dimandikan boleh. Anak perempuan yang belum balik. Kalau sudah balik nggak boleh ikut memandikan. Karena ada batasan aurat yang harus dijaga. Meskipun anak dan bapak nggak boleh melihat aurat. Ya, lihat aurat. Aurat tentu aurat yang dalam gitu ya. Aurat yang dalam. Atau misalnya begini, ada seorang ibu, dia punya anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu sudah balik, maka yang boleh dilihat itu hanya batasan aurat luar. Dari leher ke atas, dari sini ke sini, dari lutut ke bawah. Itu yang boleh. Jadi nggak boleh seorang ibu punya anak laki-laki kemudian pakai celana pendek di atas lutut, nggak boleh. Itu aurat. Ya. Atau misalkan pakai daleman aja, pakai pentok misalnya, nggak boleh. Karena anak sendiri tetap nggak boleh. Begitu juga sebaliknya, seorang ayah kalau dia sudah punya anak perempuan yang balik, nggak boleh juga buka aurat, supaya gitu. Nah, kemudian nggak boleh seorang laki-laki dia dimandikan oleh perempuan, nggak boleh, kecuali anak yang belum balik. Nah, jika yang meninggal perempuan, maka sama. Kalau dari pihak perempuan yang paling berhak adalah ibunya. Kemudian kalau dari pihak laki-laki yang pasti adalah suaminya. Kemudian ada pertanyaan, gimana kalau di situ perempuan semua, nggak ada laki-laki? Maka gimana? Ditayamumi, jadi nggak dimandikan karena ada aurat yang harus dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkenaan tentang fikih memandikan jenazah. Insyaallah mudah-mudahan bisa praktek ya. Harapannya kita semua bisa mendalami fikih ini karena ini adalah sesuatu kepastian, entah nanti kawan atau dari pihak keluarga, sehingga kita bisa mengurusinya dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW.
Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan jemaah?